Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Happy dan teman saya Erlina. Kami dari Universitas Universal Batam. Nah, berikut kami akan membahas mengenai solusi permasalahan lingkungan melalui pemilahan dan pengelolaan sampah di kawasan KBTK Metriawira. Sebelum kita membahas mengenai pemilahan dan pengelolaannya, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu sampah. Sampah adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi dari suatu proses yang sudah berakhir. Nah, dapat kita lihat bahwa di PPT ini banyak sekali sampah-sampahnya. Makanya kami ingin membuat solusi permasalahannya. Dan solusi permasalahan kami dapat kami mulai dari pemilahan dan pengolahan sampah di KBTK Metriawira. Nah, selanjutnya jenis-jenis sampah. Apa aja sih jenis-jenis sampah? Nah, jenis-jenis sampah ada 3. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat teruraikan. Contohnya adalah makanan-makanan sisa dan sayur-sayuran tumbuhan. Nah, seperti di PPT ada lemon, wortel, dan lain sebagainya. Ini dapat teruraikan. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang masih memiliki nilai guna dan dapat didaur ulang kembali. Contohnya adalah botol plastik, koran-koran, kaleng-kaleng. Nah, ini dapat kita gunakan kembali. Contohnya, botol plastik dapat kita gunakan untuk menjadi pot tanaman. Selanjutnya adalah sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang sudah tidak memiliki nilai guna kembali. Contohnya adalah baterai, rokok, styrofoam, dan lain sebagainya. Nah, apa sih solusinya? Nah, solusinya menurut kami yang kami terapkan adalah reduce, reuse, dan recycle. Nah, yang pertama reduce. Reduce adalah kita memiliki atau menggunakan cara untuk mengurangi penggunaan barang-barang yang merusak lingkungan. Contohnya kita ke mall. Nah, kita ke mall, alangkah lebih baiknya ketika kita mau belanja, kita membawa tas yang terbuat dari kain atau terbuat dari rajutan rotan. Jadi saat kita belanja, barang-barang belanjaan itu dapat kita masukkan ke dalam tas yang kita bawa. Jadi kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik yang ada di mall. Mengapa kita menguranginya? Karena kita tahu bahwa plastik sangat susah untuk diuraikan kembali. Nah, selanjutnya reuse. Reuse adalah pemakaian kembali. Contohnya, kita memiliki baju-baju lama yang sudah tidak muat dan sudah tidak bisa kita pakai lagi. Nah, ini dapat kita berikan kepada saudara kita atau kepada anak-anak yatim piatu yang membutuhkan. Selanjutnya ada recycle. Recycle adalah daur ulang. Contohnya adalah waktu kita menggunakan botol plastik. Botol plastik yang sudah tidak kita gunakan lagi dapat kita daur ulang. Contohnya untuk membuat pot tanaman atau dapat kita buat kerajinan-kerajinan. Nah, selanjutnya ini ada PPT mengenai mengelola sampah organik. Bagaimana sih cara mengelola sampah organik, anorganik, dan residu? Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Erlina. Nah, selanjutnya saya akan jelasin tentang mengelola sampah. Sebelum itu, seperti yang Happy jelasin tadi, jenis-jenis sampah itu terbagi menjadi berbagai macam. Ada organik, anorganik, dan residu. Nah, sekarang saya akan membahas cara mengelola sampah organik. Oke? Sampah organik ini bisa kita membuat menjadi pupuk. Pupuk itu sangat bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, ya kan? Jadi kita bisa mengelola sampah organik itu menjadi pupuk yang bermanfaat kepada tumbuhan. Lalu selain itu, sampah organik juga bisa diolah menjadi ekoenzim dengan perbandingan air, sampah, dan gula merah. Oke, lalu difermentasikan selama 3 bulan. Setelah itu, kita bisa mengambil air tersebut untuk semprot ruangan, untuk rendam sayur, buah, oke. Juga bisa untuk pel lantai dan lain-lainnya, banyak manfaatnya seperti yang ini. Oke.
Ini saya ada pakai untuk semprot ruangan, untuk ngepel juga. Nah, selain itu sampah-sampah yang setelah difermentasi itu kan ada ampas-ampas sampahnya. Jadi sampah itu juga bisa kita buat menjadi pupuk. Lalu sampah itu kita juga bisa dibuang ke selokan. Itu tidak menyebabkan macetnya selokan, tapi bisa melancarkan aliran selokan, juga bisa menghilangkan bau-bau yang ada di selokan. Oke. Next, cara mengelola sampah anorganik. Nah, seperti yang di gambar-gambar ini, di sekolah KBTK Maitreya Wira mereka juga melakukan hal yang seperti ini. Mereka ada membuat pakaian fashion show dari koran. Lalu mereka juga bisa mengelola botol plastik, kantong plastik menjadi bunga ataupun hal yang bermanfaat bagi anak-anak yang sekolah di sana. Oke, membuat jadi mainan, alat peraga gitu. Oke. Lalu next, cara mengelola sampah residu. Nah, sampah residu ini berarti sampah yang tidak memiliki nilai guna lagi, seperti putung rokok, styrofoam, atau tisu. Ada juga kayak baterai, alat-alat elektronik lainnya yang kita tidak bisa mengelolanya lagi atau tidak ada nilai guna lagi. Jadi untuk cara mengelola sampah residu ini, kita tidak bisa mengelola sendiri karena seperti baterai, kita di dalamnya tentu aja ada bahan kimia lainnya. Kita tidak tahu apakah bahan kimia itu membahayakan bagi lingkungan kita ataupun bumi kita. Jadi sebaiknya kita memberikan kepada orang yang memiliki cara atau memiliki alat yang khusus untuk mengelola baterai itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kita ketahui, bumi kita sudah sakit dan lapisan ozon juga semakin menipis. Jadi mari kita mulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya, juga memilahnya sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Oke. Lalu kita juga bisa mengelola sampah menjadi bahan yang bermanfaat ataupun ada nilai gunanya lagi. Oke, mari kita sama-sama menyelamatkan bumi kita, lalu jaga biar bumi kita lebih indah, nyaman, dan cantik kembali seperti yang semulanya. Oke, demikian presentasi dari kami. Mari kita sama-sama menyelamatkan bumi kita. Sekian, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam bahasa ataupun kata-kata yang kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih.